Haleluya. Mari berikan pujian kepada Yesus. We awe you, oh God. Kami sungguh kagum, takjub kepada karya-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, kalau pada saat ini keadaan membuat kami kelihatannya menjadi patah semangat. Biarlah kami melihat kepada janji-Mu dan kepada karya Kristus. Sehingga kami akan terus kagum dan takjub akan kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Kesetiaan-Mu yang selalu Tuhan. Bahkan demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana kepada Yunus, bahwa kesetiaanku tidak pernah gagal. Bahkan oleh karena dosa. Bahkan oleh karena ketidaktaatan. Ketidaksetiaan. Bukankah firman-Ku berkata, akulah Tuhan yang tetap setia. Dan kasih setiaku selalu baru kepada Engkau. Ketika keadaan menjadi sulit, lihatlah kepada janjiku. Janganlah engkau menjadi lamban. Tapi jadilah penurut-penurut iman. Dan bersabar untuk melihat penggenapan akan janji yang telah kuwariskan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini. Dikala hati kami menjadi kecut dengan keadaan. Tolonglah kami melihat kepada karya-Mu yang ajaib. Oh, kalau hari ini kami bisa masih ada di sini Tuhan, itu karena kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, terangilah dan cerahkanlah mata hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali. Terima kasih pada hari ini. Kita akan melanjutkan firman Tuhan yang saya beri judul dasar yang teguh. Bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan ayat firman Tuhan pada hari ini didasarkan kepada Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29. Boleh saya mau mengajak kita semua membaca ayat ini. Apa yang tertera di layar boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah Kristus di dalam kamu yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati atau peringatkan. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara-saudara, di setiap perusahaan-perusahaan yang bertahan dan berumur panjang, lembaga, sekolah, bahkan gereja memerlukan sebuah pernyataan visi dan misi, ya. Kita selalu lihat apa visi dan misi sebuah lembaga tersebut. The Connection memiliki visi adalah becoming transformational church, gereja yang melakukan transformasi dengan cara menolong orang untuk mengasihi Allah. Maka sewaktu dia mengasihi Allah, dia mengalami transformasi hidup. Dia semakin menjadi serupa seperti Kristus. Dan menolong orang untuk mengasihi sesama. Sewaktu orang itu mulai memberikan, mengasihi, maka dia mengalami transformasi mengalahkan keinginan dagingnya. Karena daging atau kedagingan itu hanya dikalahkan oleh kasih. Lalu kemudian ketika kita mengasihi, menolong orang untuk melayani dunia, maka di situ kita belajar bagaimana kita melakukan, membuat kasih itu tidak menjadi egois. Hal yang sama dengan Paulus. Paulus bertahan melewati berbagai kesulitan itu karena dia punya pernyataan visi misi. Kalau saya mau bisa mengatakan ini adalah pernyataan visi misi Paulus. Apa yang dia kerjakan? Bagaimana dia mengerjakan, apa tujuan daripada pekerjaannya, dan apa yang harus dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Mari coba kita lihat bagaimana Paulus itu, apa fokusnya. Karena saudara, di dalam kitab Kolose ini penting sekali
yaitu keutamaan Kristus. Dan dia memberikan visi misi gereja itu dari apa yang dia kerjakan. Coba perhatikan ayat ini saudara. Siapa yang dikhotbahkan? Kristus. Bukan sistem agama. Sebuah gereja yang melakukan perubahan itu bukan gereja yang mengkhotbahkan sekedar aturan, tata cara, peribadatan, tradisi. Karena kita boleh punya sistem agama, sistem penyembahan yang terbaik, but we can miss the point dalam kita kenapa kita beribadah. Kalau akhirnya kita mencari ibadah itu hanya kepada, oh ibadahnya keren, nyaman, tempatnya enak, lalu mungkin ada lighting yang oke, ada suasana yang ramai. Then we miss the point kenapa kita beribadah. Kita kehilangan makna ibadah yang sesungguhnya. Paulus tidak mau mati hanya untuk semata-mata agama Kristen. Karena dia udah capek beragama sebelumnya di kepercayaan dia sebelumnya sebagai Yudaisme. Itu agama paling ketat yang ada di muka bumi sampai sekarang. Dan Paulus mengatakan dalam Filipi, aku tidak pernah gagal. Tidak pernah sama sekali aku punya kegagalan melakukan tuntutan hukum Taurat. Tetapi mohon maaf, dia katakan apa? Semua itu kuanggap, terjemahan bahasa Indonesianya sangat sopan. Sampah. Tetapi terjemahan aslinya adalah TAI. Semua kuanggap TAI. Paulus kok kasar banget? Ya, tapi dibanding apa? Dibanding pengenalanku terhadap Kristus. Jadi dia mau mengatakan begini. Agama itu membentuk sebuah struktur. Aturan. Tetapi kamu tidak punya relasi sama sekali. Berusaha untuk mencapai Allah. Berusaha untuk menyembah Allah. Tetapi semua kendaraan kamu ini bukan mencapai Allah. Tapi kamu mati dengan kendaraan kamu ini. Itu agama. Tetapi Paulus mengatakan, pribadi. Dialah. It's a person. Untuk apa kita beribadah kalau kita gak kenal Yesus? Saya 19 tahun beribadah. Saya gak punya relasi sama sekali dengan Tuhan yang saya kenal. Yang saya rayakan setiap tahun. Yang saya tangisi pada waktu Paskah dan Jumat Agung. Tapi saya gak kenal dia. Sampai umur 19 tahun. Saya baru menyadari untuk apa semua ibadah ini kalau saya gak kenal pribadi yang menyelamatkan saya. Dan sejak itu, ketika kita mengenal pribadi itu, maka hukum-hukum, tradisi-tradisi itu tidak lagi menjadi sesuatu beban berat. Kadang-kadang kita sulit, berat banget untuk datang ke gereja. Kenapa? Berat banget untuk berdoa, berat banget untuk baca Alkitab. Kenapa? Because we cannot enjoy our relationship. Tapi coba kalau orang yang jatuh cinta itu, gunung pun ku tembus katanya kan. Padahal belum tentu, nanti kalau ada hujan, sorry ya babe, hujan. Nah, kan ngomong kosong itu kan. Wah janjinya sih gunung pun ku tembus gitu kan. Tapi ketika hujan deras, sorry babe ya, banjir. Tetapi ketika kita sadar bahwa sedang jatuh cinta, waktu pun kelewatan kan. Waktu calon mertua udah batuk-batuk aja gitu kan. Maksudnya pulanglah kalian, udah malam nih. Ya, tapi kita enjoy relationship. Mungkin bahkan pulsanya jadi mahal karena long distance. Why? Simple. Relationship. Nah Paulus mau mengatakan, siapa yang kami beritakan? Bukan apa yang kami beritakan. Siapa dulu? You get Christ, you get everything. You miss Christ, you miss everything. Nah itu dia. Kamu ketemu Yesus, kamu dapat segala-galanya. Tapi kamu kehilangan Yesus, kamu kehilangan segala-galanya. Tetapi ada orang yang puas beragama, walaupun dia gak ketemu Yesus. Nah ini yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Ada bilang, ngapain? Udah enak dengan struktur. Ada ibadah, mesti begini, mesti lakukan ini, doanya mesti begini. Tiba-tiba sekarang kok saya mesti kenal dia pribadi. Tapi Paulus mengatakan, dialah. Siapa itu? Kristus yang di dalam kamu. Di dalam pasal pertama dia jelaskan siapa itu Kristus. Rahasia yang berabad-abad lamanya, yang tersembunyi kepada bangsa-bangsa, dinyatakan kepada kamu. Dialah pengharapan kemuliaan itu. Christ in you, it's the hope of all glory. Kalau saudara bertemu Kristus, dialah pengharapan kemuliaan. Karena Alkitab mengatakan apa? Bahkan kalaupun kami mati, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kalau kami hidup, Kristus yang akan dipermuliakan, bukan yang lain. Lalu apa yang kami lakukan? Siapa yang kami beritakan? Kristus. Jadi bukan apa dulu saudara, tapi siapa. Lalu apa yang kita lakukan kepada pribadi ini? Dikatakan dialah yang kami beritakan. Jadi Paulus bukan memberitakan pengajaran, doktrin, tapi dia memberitakan pribadinya dulu. Kita boleh belajar doktrin, tapi itu menjadi jebakan kepada kita. Kalau kita tidak bertemu dengan pribadi itu. Saya selalu mengingatkan diri saya sebagai teolog. Kalau saya berteologi, tapi saya nggak membuat pemahaman saya ini semakin membuat saya mencintai Kristus, maka sia-sialah saya belajar teologi. Teologi menuntun kita untuk mencintai, untuk menyembah, untuk memuja Kristus yang menyelamatkan kita. Dialah yang kami beritakan. Lalu dikatakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, kami peringatkan. Dan kami ajari. Kita memperingatkan mereka, mengajar mereka, memberitakan mereka Kristus dan perkataannya, perbuatannya, karyanya, sifatnya. Dan kita memberitakan itu dengan segala hikmat. Katakan sama-sama segala hikmat. Dengan segala hikmat berarti dengan segala jenis-jenis pengetahuan yang ada. Yang mampu dipahami oleh manusia. Itu sebabnya kita memberitakan Kristus lewat pujian. Pujian itu adalah khotbah yang dinyanyikan Bapak Ibu. Theology and doxology have to walk together. Teologi, pemahaman kita yang benar tentang Allah. Doksologi, pemujaan kita kepada Tuhan. Teologi tanpa doksologi hanya akan membuat pengajaran itu jadi kering. Mati, kaku. Tapi doksologi, pemujaan tanpa pemahaman tentang Tuhan, maka kita menjadi penyembah berhala. Karena lagu-lagu kita hanya berfokus pada diri kita. Pada emosi kita. Pada kesenangan, kenyamanan kita. Bukan kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi dua-duanya harus berjalan bersamaan. Visi dan misi Paulus ini menjadi sebenarnya gambaran tujuan dan identitas gereja. Coba kita lihat di dalam Kolose ini. Apa yang menjadi tujuan dan identitas gereja. Yang pertama, gereja ada menyampaikan firman Allah dalam segala kepenuhannya. Dan memberitakan kekayaannya yang agung. Kepada jemaat di Efesus dikatakan kami memberitakan seluruh kebijaksanaan Allah. The manifold wisdom of God. Seluruh kebijaksanaan Allah. Katakan sama-sama kebijaksanaan Allah. Dari mana kita menghadirkan Kristus? Saudara tinggal kita bilang gini, oh Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Gimana caranya saudara membuktikan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita? Ketika firman diberitakan dengan sepenuhnya. Di situ kita menghadirkan Kristus. Jadi kalau khotbahnya hanya sekedar memuaskan kepentingan kita. Hanya sekedar enak-enak kedengerannya. Tapi tidak pernah memberitakan siapa Kristus dan apa yang dia kerjakan. Maka sia-sia kita datang ke gereja. Itu tugas pertama gereja. Memberitakan Kristus. Kesetiaan kepada firman Allah. Yang kedua, memberitakan Kristus dan menasehati, mengajar dalam segala hikmat. Supaya orang percaya itu menjadi kokoh.
menjadi teguh di dalam iman mereka. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran palsu. Jangan sibuk saudara mempelajari yang palsu. Mari bertekun mempelajari yang asli. Amin. Itu caranya. Sehingga ketika kita dengar yang palsu, langsung kita bilang, oh ini palsu. Gak usah pusing. Bersetialah dengan yang asli. Tekunilah firman Tuhan. Nah yang ketiga, membangun jemaat dikuatkan dalam hatinya, bersatu dalam kasih dan penuh perhatian. Ini di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Bagaimana kamu sebagai gereja itu harus menguatkan hatimu satu sama lain. Dan yang terakhir dikatakan bahwa gereja dan identitasnya itu ada untuk apa? Menjangkau setiap orang. Yang dianggap tidak layak, yang dianggap tersingkir, yang dianggap mungkin sudah kotor. Kita bertemu dengan Yesus di mana? Di tempat di mana orang miskin, orang tertolak, orang terbuang, orang yang ditinggalkan, dipinggirkan. Di situ Tuhan ada. Kalau saudara mau bertemu Tuhan, satu, bertemulah Tuhan dalam firman-Nya. Yang kedua, bertemulah Tuhan di orang-orang yang memerlukan Dia. Amin saudara. Paul Hansen mengatakan begini, gereja bukanlah peninggalan kuno yang mencoba membenarkan dirinya dan menarik kita kembali ke masa lalu. Ke tampilan yang nostalgia zaman keemasan gereja. Atau berusaha menampilkan diri lebih progresif supaya kemudian dengan cara-cara gerakan-gerakan terbaru, trending-trending terbaru dari gereja. Supaya kelihatannya bisa relevan dan diterima dunia. Saudara-saudara, gereja bukan itu. Jadi jangan juga kita bawa gereja kita ini ke masa lalu yang sudah out of date. Atau kita berusaha untuk menjadi relevan tapi kita menghamirkan Injil. Merusak kemurnian Injil. Bahkan menjadi guru palsu. Saudara-saudara, gereja adalah alat rekonsiliasi. Alat pendamaian, alat penyembuhan. Dan didukung oleh kehadiran Tuhan yang nyata. Amin. Dari mana kehadiran Tuhan itu kita tahu ketika firman diberitakan. Amin. Firman diberitakan, Tuhan hadir. Mau ketemu Yesus setiap hari, baca firman. Apa tujuan Paulus mati-matian, bersedia untuk lapar, capek, masuk penjara? Ini tujuan dia mati-matian buat kita. Untuk apa saudara, kita baca sama-sama. Memimpin tiap-tiap orang kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan. Nah pertanyaannya, sempurna itu seperti apa? Paulus memakai istilah yang sama tetapi dengan mindset yang berbeda. Oke, mari kita lihat dulu mindset apa yang ada pada waktu ketika orang mengatakan sempurna. Seperti kalau sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, sempurna, apa yang dalam pikiran saudara langsung? Tidak salah, tidak cacat, tidak celah. Apalagi? Baik, tidak ada jerawat, kinclong, sempurna. Apakah itu kesempurnaan yang Paulus katakan? Jawabannya bukan. Tapi mari kita lihat dulu apa kesempurnaan menurut orang Yunani. Menurut orang Yunani, kata teleios atau sempurna itu adalah tak bercacat, tak bercela. Nah itu seperti apa yang saudara perhatikan, itu semuanya adalah ide-ide orang Yunani. Tak bercacat, tak bercelah, orang yang mencapai kemampuan profesionalismenya, kita bilang sempurna orang ini. Dia udah mencapai semua persyaratan tertinggi. Kredensialnya sudah apa, semua training yang diperlukan di area itu dia sudah capai semuanya. Itu dia sempurna. Tapi bukan itu yang Paulus katakan. Oke, coba kita lihat. Menurut filsafat Ibrani, apa dong sempurna itu? Sempurna itu ada dua katanya, bisa shalom atau shalom, dari situ kita dapat kata penuh. Yang kedua tam. Tam itu saudara adalah hati yang sepenuhnya berpaling kepada Allah. Nah ini lebih dekat kepada yang rohani. Hatinya terpaut kepada Tuhan. Orang yang meningkatkan diri dan mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang sempurna adalah mereka yang memenuhi kehendak Allah secara total lewat ketaatannya dan juga kepada semua aturan komunitasnya. Apa makna sempurna yang dia pakai? Ini saudara. Kesempurnaan yang dimaksud oleh Paulus adalah seorang yang bertumbuh, boleh kita baca sama-sama. Seseorang yang bertumbuh secara paripurna, matang, dewasa di dalam firman dan keintiman di dalam Kristus melalui doa,
dan penyembahan pribadi maupun penyembahan korporat. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu ketemu kata sempurna di Perjanjian Baru, terjemahannya sederhana. Dewasa, katakan sama-sama. Ya, dewasa. Kalau kita bilang dewasa bukan karena berarti dia umurnya banyak. Kan dibilang bahwa maturity it's not about the age. But it's about responsibility, growing in responsibility. Bertumbuh di dalam tanggung jawab. Anak-anak bisa lebih muda usianya tapi dia matang. Kenapa? Sejak kecil dia sudah menerima tanggung jawab. Misalnya dia tiba-tiba menjadi penopang ekonomi keluarga kan? Maka dia akan bekerja dan dia berpikir dewasa daripada teman-teman seusianya biasanya. Atau dia mendapat tanggung jawab kepemimpinan di lembaganya, di kampusnya, di sekolahnya atau di kantornya. Maka dia akan terbiasa. Makanya saya selalu lihat anak-anak yang kami muridkan di gereja waktu di SMP. Dengan teman-temannya se-SMP-nya teman mainnya. Itu jauh sekali perbedaannya karena berpikirnya dia sudah dewasa. Kenapa dibilang dewasa? Karena itu tadi dia berpikir dengan sebuah tanggung jawab. Kata-kata yang dia katakan itu berpikir dengan tanggung jawab dan seterusnya. Jadi kedewasaan di sini berbicara mengenai kematangan, pengenalan akan Tuhan. Dan dicapai lewat apa? Lewat doa, lewat penyembahan baik pribadi maupun korporat. Itu sebabnya jangan kita abaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu cara kita juga didewasakan. Ada amin. Tetapi nggak bisa kita ngandalin yang di sini semata-mata. Kalau setiap Senin sampai hari Jumat kita tidak sama sekali punya relasi dengan Tuhan. Berulang-ulang kita mesti sampaikan. Dan kesempurnaan ini milik siapa? Dari kata yang Paulus katakan di sini ada 3 kali kata panta, tiap-tiap orang. Berarti tiap-tiap orang, dibilang tiap-tiap oranglah kami beritakan. Tiap-tiap oranglah kami menasihati. Tiap-tiap orang mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Berarti Bapak Ibu, tiap-tiap orang sini siapa? Laki-laki maupun tiap-tiap orang. Yang kecil bertumbuh menjadi dewasa. Yang dewasa semakin mengenal Kristus. Tiap-tiap orang, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan. Disinilah kita bersyukur. Tidak ada perbedaan perlakuan untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Amin. Nah, kalau gitu apa dong sikap yang kita perlukan? Paulus kasih ayat 29 ini adalah sikap yang diperlukan. Dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dengan kata lain, saya kasih terjemahan saya sendiri ya dari bahasa aslinya. Begini, tujuannya ini yaitu menyatakan misteri yang ada di dalam ayat sebelumnya, menuntut hasrat yang kuat dan kerja keras. Karena dia pakai kata kopiao itu artinya aku bekerja keras. Tetapi dia juga pakai kata agonizomenos itu artinya aku berjuang, striving, agony. Nah dari sini kita dapat kata agony dalam bahasa Inggris. Agony itu apa? Itu Getsemani. Engkau bertahan sampai berpeluh darah. Nah itu agony. Kata agony ini biasa dipakai oleh para atlet kalau lagi mau bertanding. Persiapannya itu memerlukan kerja keras dan usaha yang mati-matian. Ada orang yang bisa sampai kolaps di lapangan pertandingan. Agony. Saya ingat Michael Phelps, raja renang Olimpiade. Jumlah medali yang dia kumpulkan lebih banyak daripada 100 negara peserta Olimpiade yang pernah ada. Satu kali dia diwawancarai. Dia bilang, Mike, kamu latihan ini buat apa? Buat sekedar tone kamu punya kemampuan? No. Saya persiapkan Olimpiade berikutnya Pak. 4 tahun kemudian. Tapi latihannya sudah sejak sekarang. Agony. Paulus itu luar biasa ketika dia memakai kata ini. Paulus katakan,
Aku melakukan semua itu dengan kerja keras, dengan hasrat yang kuat, dengan segala sifat berjuang tanpa menyerah. Tadi kita nyanyikan dalam mahkota kehidupan itu. Tuhan, aku mau setia sampai pada akhirnya. Itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang, sambil nonton terus dan menyelesaikan drama Korea saudara. Lalu tiba-tiba saudara jadi dewasa dalam Tuhan. Tidak bisa. Sometimes kamu perlu bangun lebih pagi. Kalau orang lain tidur, kamu bangun lebih pagi, kamu berdoa, kamu menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kamu merenungkan, mungkin kamu tidur lebih malam untuk membaca buku dan memasukkan dalam pikiranmu. Atau engkau mungkin menyampaikan firman, memperkatakan firman, menghafal firman, berusaha untuk menarik pikiranmu ini hanya fokus kepada firman Tuhan. Sikap seperti apa yang harus kita perlukan? Ada 3 hal. 1, untuk bisa menjadi dewasa, kita perlu kerja keras. Sama-sama katakan kerja keras. Bersedia untuk kerja keras. Yang kedua, bersedia berjuang sampai garis akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan aborsi di tengah jalan. Ibu-ibu, kita tahu waktu hamil, mungkin yang paling gak enak adalah bulan ke-8. Kalau dilahirkan, anaknya mungkin banyak punya masalah. Gak dilahirkan makin sungsang, kiri sakit, kanan sakit, gatel, segala macam. Tapi kalau kita mau berhenti di situ, tidak akan ada yang sukacita kita lahir. Bersedia berjuang sampai garis akhir. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersandarlah kepada kuasa Allah. Kenapa saya katakan begini? Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 10 sebagai ayat penutup kita. 1, 2, 3. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu perhatikan berapa kali kata anugerah disebutkan oleh Paulus di sini. Pertama, dia bicara anugerah yang kalau misalnya ini adalah Kristus ya, keselamatan. Anugerah itu pertama membuat saya dari tempat gelap berpindah kepada Kristus. Ini anugerah aku yang pertama. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena anugerah. Itu bukan karena kehebatanku. Tetapi setelah itu, apakah dia tenang-tenang, happy-happy, lalu gak mau menyucikan dirinya? Enggak. Dia katakan, namun anugerah yang diberikannya itu tidak kubuat sia-sia. Tetapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa mereka semua ini? Pertama, para rasul-rasul. Karena Pauluslah orang yang tidak langsung dimuridkan Yesus. Dia gak punya privilege itu. Dia bekerja keras untuk memahami Kristus. Dengan semua pengetahuan yang dia punya. Tetapi dikatakan, tetapi itu pun bukan aku. Tapi anugerah Allah dalamku. Inilah kesalahan daripada pengajaran hyper grace. Kamu selamat. Sekali selamat tetap selamat, tapi di sini kamu hidupnya seenaknya aja. Nggak ada disiplin, tidak ada upaya pengudusan diri, tidak ada kesadaran untuk bertobat, penyucian hidup nggak ada. Lah kan saya sudah selamat, udahlah, pasti masuk surga kok. Ya, kalau kamu tidak keluar dari Kristus kamu masuk surga, tapi dengar baik, jangan pernah berharap ada mahkota yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena mahkota itu kamu dapat dengan kamu memanfaatkan seluruh kasih karunia. Dan salah satu bentuk kasih karunia kita apa? Talenta dan karunia-karunia rohanimu. Kamu pakai apa itu? Engkau dipakai bisa bermain musik, engkau dipakai bisa berdoa, engkau dipakai bisa mengajar, engkau pakai bisa untuk melakukan kreativitas, masak, untuk apa semua itu? Itu anugerah yang harus kita berjuang. Dan semakin kita berjuang dengan hasrat yang besar untuk mencapai kedewasaan, maka semakin kita bisa melihat anugerah Allah bekerja. Amin. Nah sekarang a call to action-nya. 1, terimalah tanggung jawab untuk jadi dewasa. Katakan aku bersedia untuk jadi dewasa. Mau terima tanggung jawab? Jadi dewasa? Amin. Amin. Yang kedua, kerahkan seluruh kemampuan
Saya bicara seluruh kemampuan. Jangan ada yang tersisa. Bekerja mencapai tujuan imanmu, apa itu? Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ada satu orang yang selalu menjadi inspirasi saya. Namanya Carnegie. Mr. Carnegie adalah orang yang mati kosong. Apa maksudnya kosong, Pak? Dia adalah industrialis. Pengusaha baja ternama, kaya. Tapi dia dari orang miskin. Dia datang dari seorang budak di perkebunan kapas. Dan satu kali dia pergi ke rumah pemilik perkebunan itu. Dan dia menemukan perpustakaan. Dan dia membaca dan melihat dunia lewat perpustakaan itu. Sejak itu dia bilang begini, kalau nanti saya jadi orang kaya, aku mau melihat orang-orang yang seperti saya ini punya kesempatan membaca. Dan aku akan bangun perpustakaan di seluruh dunia. Dan Carnegie menjadi orang terkaya pada waktu itu, di masanya. Pada waktu dia meninggal, dia buat testamen. Satu, harta kekayaannya ini dibagi kepada keturunannya. Kemudian dibagi kepada karyawan-karyawannya dalam bentuk saham. Tapi sisanya, sisa daripada dananya ini dibuatkan yayasan untuk membiayai dan membangun perpustakaan di seluruh dunia. Kenapa? Karena orang itu punya visi. Aku mau mati kosong, habis. Yang dipercayakan Tuhan aku tumbuh kembangkan, aku lipat gandakan, lalu aku spread it out. Supaya aku pulang dan mengatakan, Tuhan, semua yang kau percayakan kepadaku sudah kulipat gandakan. Dan aku pulang untuk kemuliaan-Mu. Boleh kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita respon firman Tuhan ini. Thank you Jesus.